Nah, saya ingin sampaikan Anda satu rahasia penting, tapi sampaikan kepada orang. Apa itu? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Terjemahan bebasnya, akan kulakukan apa yang menjadi prasangka hambaku kepada aku. Jadi seburuk apapun cobaan, ketika Anda yakin akan ada hikmah, betul-betul Anda akan dapatkan hikmah itu. Adanya hikmah dalam cobaan itu yang membuat kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jamaah sekalian, seberat apapun ujian, jangan sampai lepaskan yakin Anda bahwa Allah punya hikmah. Dan di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, hikmah dalam ujian selalu lebih besar daripada ujian. Tidak pernah ada ujian lebih besar daripada hikmah. Yang ada adalah hikmah lebih besar daripada ujian. Nah, masalahnya hikmah ini kadang-kadang tidak datang 3 hari. Kadang-kadang hikmah ini tidak datang setelah 1 bulan. Hikmah semakin lama baru muncul, berarti ini hikmah luar biasa. Kalau hikmah datang dalam 3 hari, itu nilainya nilai 7. Tapi kalau hikmah itu datang setelah setahun, itu mungkin nilainya nilai 100. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian akidah wasitiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, satu kitab yang oleh penulisnya semacam ditantangkan kepada orang-orang ahli di zaman itu. Beliau mengatakan, silahkan untuk menyampaikan kritisi terhadap buku ini. Saya tunggu kritisinya selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, walaupun ada kritisi-kritisi, tapi tidak ada kritisi yang bisa membatalkan poin-poin di sini. Bahkan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengumpulkan 100 pertanyaan-pertanyaan seputar akidah wasitiyah, tapi tidak satu pun pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa membatalkan, yang bisa menganulir poin-poin yang ada dalam akidah wasitiyah ini. Makanya semua poin-poin yang beliau catat dalam buku ini semuanya adalah ijma' di kalangan ulama. Malam ini insya Allah kita memasuki poin yang ke-22, masih rangkaian ayat-ayat tentang asma wa sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal halimul hakim. Dan dialah Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, lagi maha hakim. Alim
berasal dari ilmu, yang artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat. Karena kadang-kadang sering apa yang kita ketahui tidak sesuai dengan hakikat. Misalnya Anda bertemu dengan seorang kawan yang berusaha senyum, padahal sesungguhnya di dalam hati ia sedang menyembunyikan satu kegelisahan. Maka Anda mengatakan si fulan ini sedang bahagia. Apa yang Anda tahu tidak sesuai dengan hakikat. Tetapi Allah Azza wa Jalla Al-Alim yang maha mengetahui segala-galanya sesuai dengan hakikat. Al-Hakim ini kata sifat dari dua kata kerja. Kata kerja pertama adalah hakama, yang artinya maha memutuskan. Kata kerja yang kedua adalah ahkama, yang artinya adalah maha penuh hikmah atau maha mengokohkan. Nah, jadi kata hakama yang artinya maha memutuskan, kata sifatnya adalah hakim. Ahkama yang artinya maha hikmah atau maha mengokohkan, kata sifatnya juga adalah hakim. Maka hakim ini satu kata sifat untuk dua kata kerja. Maka hakim bisa berarti yang maha memutuskan, bisa juga berarti maha hikmah. Kalau hakim ini kembali kepada hakama, maka hakim artinya maha memutuskan. Kalau hakim kembali kepada ahkama, maka artinya adalah yang maha hikmah. Nah, satu kata dengan satu kata sifat untuk dua kata kerja, makanya Al-Hakim bisa diterjemahkan secara bersamaan. Hakim artinya adalah yang maha memutuskan penuh dengan hikmah. Baik. Jadi pada ayat 2 surat At-Tahrim ini Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dua sifat Allah. Pertama adalah alim, dan yang kedua adalah hakim. Semua ayat yang dikutipkan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam buku ini semuanya dalam rangka menyanggah. Maka kalau tidak teliti belajar akidah wasitiyah ini, kita berpikir alimul hakim selesai. Padahal tidak demikian. Setiap sifat, setiap ayat, bahkan setiap hadis yang beliau tuliskan, tujuan utamanya adalah menyanggah. Baik. Kita mulai dari sifat yang pertama, wa huwal alim, dialah yang maha mengetahui. Siapa yang disanggah Imam Ibn Taimiyah dengan ayat Al-Alim, Allah Maha Tahu? Beliau menyanggah dua kesesatan. Ada akhwat di luar nyari siapa itu? Ibu-ibu. Yang pertama, dengan Al-Alim Imam Ibn Taimiyah menyanggah orang-orang falsafah. Nomor dua, dengan Al-Alim ini pula Imam Ibn Taimiyah menyanggah orang-orang Qadariyah. Apabila Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan kaum falsafah, maka biasanya yang beliau maksudkan adalah Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, termasuk Ar-Razi. Tentu untuk menyebutkan namanya satu persatu ini sulit. Maka beliau menyebutkan falasifah atau kaum falsafah. Yang dimaksud dengan kaum falsafah biasanya yang beliau maksudkan adalah Ibnu Sina dan Al-Farabi dan yang sejenisnya. Tapi yang paling terkemuka dalam istilah beliau kaum falsafah adalah
Ibnu Sina dan Farabi. Apa rupanya yang disebutkan oleh kaum falsafah tentang ilmunya Allah? Kaum falsafah mengatakan bahwa ilmunya Allah adalah ilmu yang bersifat kulli. Ilmunya Allah adalah ilmu yang bersifat global. Allah tahu di muka bumi ini ada manusia. Allah pun tahu ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi berapa jumlah laki-laki? Berapa yang anak-anak? Berapa yang remaja? Berapa yang dewasa? Berapa yang udah kakek-kakek? Untuk mengetahui lebih rinci dan spesifik, Allah tidak tahu. Nah, makanya nanti pada poin yang ke-24, kemudian ayat berikutnya lah, ini beberapa ayat berikutnya, ini semuanya dikutip Imam Ibnu Taimiyah untuk menyanggah pemikiran kaum falsafah itu. Kaum falsafah yang berakidah bahwa ilmu Allah hanya bersifat global. Jadi Allah tidak mengetahui Allah tidak mengetahui sampai kepada rincian-rinciannya. Baik. Golongan yang kedua dibantah, yang ingin beliau bantah dengan kata al-alim ini adalah golongan Qadariyah. Qadariyah ini sesungguhnya falsafah juga, karena Qadariyah ini dicetuskan seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Setelah beliau belajar falsafah kepada seorang Kristen yang bernama Yohanna, setelah belajar filsafat dengan wanita ini, lalu dengan ilmu falsafah itu dia mengkaji akidah, lahirlah aliran Qadariyah. Jadi kalau akidah tidak difahami dengan wahyu, hasilnya macam-macam. Nah, jadi Ma'bad al-Juhani misalnya, beliau mengkaji akidah dengan falsafah, lahirlah Qadariyah. Apa pandangan orang-orang Qadariyah tentang ilmunya Allah? Mereka mengatakan Allah baru tahu sesuatu setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi Allah tidak tahu. Misalnya nanti Anda akan tidur jam berapa, belum terjadi. Jadi Allah nggak tahu jam berapa Anda akan tidur. Kenapa? Karena belum terjadi. Tapi bahwa saat ini Anda hadir dalam kajian, itu Allah tahu karena sudah terjadi. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kalau tidak digunakan wahyu untuk mengenali Allah, nanti yang dikenali bukan Allah yang sesungguhnya, tetapi Allah yang keliru. Orang Nasrani juga menuhankan Allah, tapi bukan Allah yang sesungguhnya. Allah mereka beda dengan Allah kita. Allah mereka punya anak, Allah kita bukan. Beda kan? Allah yang kita yakini beda dengan Allah yang diyakini orang Qadariyah. Allah yang kita yakini maha tahu yang belum dan sesudah terjadi. Kalau Allah mereka yang kenali, Allah mereka adalah Allah yang tahu hanya sesuatu yang sudah terjadi. Ini fatalnya apabila Allah tidak dikenali dengan wahyu. Makanya Anda kalau pernah belajar usul salasa atau salasatul usul, di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa in qila laka bima arafta rabbak, apabila Anda ditanyakan apa cara Anda mengenal Allah, katakan bahwa aku mengenal Allah dengan ayatnya dan dengan makhluknya. Mengenal Allah dengan wahyu dan mengenal Allah dengan makhluk alias dengan perbuatan-perbuatan Allah. Karena makhluk ini adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Manusia ciptaan Allah, artinya perbuatan Allah. Dan ini bertolak belakang dengan orang-orang falsafah. Kalau orang falsafah ditanya bagaimana Anda mengenal Allah, jawabannya aku mengenal Allah dengan logika. Aku mengenali Allah dengan teori.
Aku mengenal Allah dengan falsafah. Baik. Itulah dua kesesatan dalam memahami al-alim. Kesesatan pertama falsafah, mereka mengatakan Allah mengetahui hanya bersifat global. Kesesatan kedua adalah al-qadariyah, mereka mengatakan Allah mengetahui hanya hal-hal yang sudah terjadi. Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha memutuskan hukum, kemudian Maha penuh hikmah. Siapa yang dibantah Imam Ibnu Taimiyah dengan Al-Hakim ini? Beliau rahimahullahu taala ingin membantah orang-orang Asy'ariyah. Karena orang-orang Asy'ariyah mereka membantah adanya hikmah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun hukum dan keputusan Allah, semuanya bukan karena hikmah tetapi karena masyiah alias kehendak. Tadi Allah turunkan hujan. Apakah Allah turunkan hujan karena hikmah? Bukan, tetapi karena masyiah. Karena Allah memang berkehendak menurunkan hujan. Jadi semua hukum keputusan Allah semuanya karena kehendak, bukan karena hikmah. Ini keyakinan Asy'ariyah. Jadi apapun perbuatan Allah, keputusan Allah, semuanya karena masyiah alias kehendak, bukan karena hikmah. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mencantumkan dua sifat ini pada ayat yang kedua dalam surat At-Tahrim untuk menyanggah kaum falsafah dan qadariyah. Mereka disanggah dengan Al-Alim, kemudian Asy'ariyah beliau sanggah dengan Al-Hakim. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Hakim, Allah Maha memutuskan hukum, dan yang kedua Allah Maha hikmah. Nah, Allah Maha memutuskan hukum dengan dua pengertian. Pertama, Allah Maha memutuskan hukum yang syar'i. Allah memutuskan bahwa kita harus salat. Allah yang memutuskan bahwa kita harus berpuasa. Allah yang memutuskan bahwa kita harus berhaji. Ini hukum pertama. Allah memutuskan hukum yang bersifat syar'i. Nomor dua, Allah pun memutuskan hukum yang bersifat kauni, hukum yang bersifat takdir. Misalnya ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang banyak uang, ada yang terlilit hutang. Nah, ini semuanya takdir dan kejadian-kejadian. Ini dinamakan dengan hukum kauni. Hukum kauni adalah hukum Allah yang bersifat kejadian-kejadian terhadap manusia secara pribadi ataupun secara umum. Tadi misalnya hujan turun, itu keputusan Allah yang bersifat kauni. Jadi keputusan kauni itu lebih gampangnya adalah takdir. Jadi Hakim, Allah Maha memutuskan hukum, baik hukum yang syar'i ataupun hukum kauni. Hukum kauni alias takdir. Nomor dua, Al-Hakim adalah Maha hikmah. Jadi apapun hukum yang diputuskan oleh Allah, baik hukum kauni ataupun hukum syar'i, semua hukum-hukum ini Allah tetapkan dan putuskan berdasarkan hikmah. Misalnya hukum syar'i bahwa kita salat, itu punya hikmah yang sangat besar. Hukum kauni bahwa kita harus mengalami kegelisahan, itu pun penuh dengan hikmah. Nah, jadi Al-Hakim Maha memutuskan dan Maha penuh hikmah. Allah memutuskan dua jenis hukum, dan dua jenis hukum ini penuh dengan hikmah. Jemaah sekalian, hikmah pasti ada dalam segala keputusan Allah, yang kauni ataupun yang syar'i.
Sebagian hikmah ini kita tahu dan sebagian kita nggak tahu. Sebagian hikmah yang kita tahu, kadang-kadang kita tahu 1, 2, 3 hikmah. Kadang-kadang kita mengetahuinya lebih dari 1, 2, 3. Tapi tidak ada keputusan Allah yang bersifat syar'i ataupun bersifat kauni yang tidak memiliki hikmah. Semuanya memiliki hikmah. Anda tahu atau Anda tidak tahu, hikmah itu pasti ada. Nah, coba dengar, keyakinan Anda bahwa Allah maha hikmah dengan segala keputusannya, inilah yang memudahkan kita untuk menjalani sejumlah keputusan itu. Misalnya, kenapa Anda merasa mudah untuk salat? Jawabannya, kita tahu ada hikmah di dalam salat ini. Dan ingat, hikmah itu kembalinya bukan kepada Allah, tapi kembalinya kepada kita. Baik, begitupun dengan hukum kauni. Misalnya Allah menguji Anda, ujian A, ujian B, ujian C. Apa yang memudahkan Anda dengan ujian-ujian ini? Jawabannya, Allah Al-Hakim, Allah Maha Hikmah. Tidak ada ujian Allah tanpa hikmah. Nah, apa perbedaan rahmat dengan hikmah? Karena perbuatan Allah, keputusan Allah untuk Anda terkadang bersifat rahmat, terkadang bersifat hikmah. Rahmat adalah keputusan-keputusan Allah sesuai dengan keinginan Anda. Itu namanya rahmat. Anda dagang ingin dapat untung dan ternyata Anda kembali bawa untung. Nah, keputusan Allah sesuai keinginan Anda ini dinamakan dengan rahmat. Anda sakit, berobat lalu sembuh. Allah putuskan sesuai keinginan. Ini dinamakan dengan rahmat. Lantas apa yang dinamakan dengan hikmah? Semua keputusan-keputusan Allah di luar keinginan kita itu dinamakan dengan hikmah. Misalnya tadi Allah putuskan seseorang sakit, berobat dan ujung-ujungnya wafat. Keputusan Allah beda dengan keinginan. Ini dinamakan dengan hikmah. Nah, sering sekali kita sampaikan dalam kajian ini bahwa rahmat itu keinginan Anda untuk Anda, tetapi hikmah itu keinginan Allah untuk Anda. Nah, kira-kira setelah Anda tahu perbedaan rahmat dan hikmah, mana yang lebih tinggi antara hikmah dengan rahmat? Saya ulangi, rahmat itu keinginan Anda untuk Anda. Tapi kalau hikmah, keinginan Allah untuk Anda. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih Anda suka? Makanya jemaah sekalian, di dalam rahmat Anda tersenyum, tapi mungkin beberapa hari lagi Anda akan menangis. Tetapi di dalam hikmah, Anda menangis saat menerima, tapi mungkin beberapa hari lagi Anda akan tersenyum. Nah, saya ingin sampaikan Anda satu rahasia penting, tapi sampaikan kepada orang, karena ini bukan rahasia benar. Apa itu? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Terjemahan bebasnya, akan kulakukan apa yang menjadi prasangka hambaku kepada aku. Jadi seburuk apapun cobaan, ketika Anda yakin akan ada hikmah, betul-betul Anda akan dapatkan hikmah itu. Adanya hikmah dalam cobaan itu yang membuat kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jamaah sekalian, seberat apapun ujian, jangan sampai lepaskan yakin Anda bahwa Allah punya hikmah. Dan di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, hikmah dalam ujian selalu lebih besar daripada ujian.
Tidak pernah ada ujian lebih besar daripada hikmah. Yang ada adalah hikmah lebih besar daripada ujian. Nah, masalahnya hikmah ini kadang-kadang tidak datang 3 hari. Kadang-kadang hikmah ini tidak datang setelah 1 bulan. Hikmah semakin lama baru muncul, berarti ini hikmah luar biasa. Kalau hikmah datang dalam 3 hari, itu nilainya nilai 7. Tapi kalau hikmah itu datang setelah setahun, itu mungkin nilainya nilai 100. Jadi Allah tunda hikmah karena bentuknya sangat luar biasa. Semua pemberian Allah yang ditunda itu luar biasa. Allah tunda anak untuk Zakaria alaihi salam karena anak yang akan diberikan itu seorang nabi. Allah tunda anak untuk Ibrahim alaihi salam karena anak yang akan diberikan ini pun seorang nabi. Jadi Allah tidak pernah menunda pemberiannya kecuali karena pemberian itu luar biasa. Dan pemberian yang ditunda ini yang dinamakan dengan hikmah. Hari ini ujian, oh nanti ada hikmah. Hikmah ini pemberian yang ditunda oleh Allah. Nah, jadi saya ulangi, di antara hal yang memudahkan kita dalam satu ujian bahwa kita sangat yakin akan ada hikmah. Apa hikmahnya? Biar Allah yang memilihkan untuk kita. Kalau kita yang memilihkan hikmah itu hasilnya 3 triliun. Apa hikmah yang kamu inginkan? Saya dapat uang 3 triliun. Keinginan manusia ini, percayalah, nggak akan lepas dari hawa nafsu. Keinginan Anda tidak akan lepas dari hawa nafsu. Apa yang Anda inginkan, sekiranya Allah suruh memilih, wahai hambaku, pilih hikmah yang Anda inginkan. Paling Anda inginkan uang sekitar 30 triliun. Apalagi rumah luasnya kira-kira 1 hektar. Apalagi istri muda. Jamaah sekalian, kenali keinginan Anda. Ternyata keinginan Anda hampir 100% semuanya adalah hawa nafsu. Makanya Allah mengambil alih keinginan kita. Yaudah, aku enggak memberi sesuai inginnya kalian, tetapi aku akan memberi sesuai inginnya aku. Kalau Allah berikan kita sesuai keinginan kita, hidup kita semuanya hawa nafsu, dan kita akan berbahaya. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, alimun hakim, Allah maha mengetahui, lagi Allah maha bijaksana. Ada seorang, jemaah sekalian, orang yang paling sempurna dalam ujian Allah adalah mereka yang menjalani ujian itu dengan syukur. Ya, tentu orang yang paling buruk dalam ujian adalah orang yang berontak, orang yang mengeluh, orang nggak sabar. Lalu standarnya di dalam ujian Anda bersabar, itu standar itu. Di atas standar Anda ridho, di atas ridho itu Anda syukur. Di atas syukur sudah nggak ada lagi. Puncak sempurnanya manusia dalam ujian Allah adalah syukur. Apa yang dimaksud dengan syukur? Anda fokus melihat nikmat yang banyak ini sampai Anda tidak sadar dengan ujian. Anda fokus dengan nikmat yang sangat banyak ini sampai Anda tidak sadar dengan ujian. Kalaupun Anda melihat ujian, Anda melihatnya kecil sekali. Baik, saya berikan Anda contoh. Anda punya uang 1 juta, hilang 100.000, sisa 900. Orang-orang yang bersyukur dalam ujian, mereka fokus dengan yang sisa 900.000, sehingga mereka nggak merasa ada yang hilang. Uang kamu hilang loh 100.000, biarin, ini masih ada 900. Inilah orang-orang yang syukur. Apabila mereka telah sampai pada ujian Allah, mereka mengalihkan pandangan kepada nikmat yang ternyata lautan yang tidak berpantai sama sekali. Mereka berlama-lama memandangi nikmat itu sehingga mereka nggak sadar ada musibah.
Kalaupun ada musibah, mereka melihatnya kecil sekali. Nah, tipe yang kedua, orang punya uang 1 juta, hilang 100.000. Lalu kemudian dia fokus dengan yang 100.000. 100.000 itu kan kuota saya 2 bulan. Tuh. Kamu tahu nggak 100.000 itu buat makan saya 2 hari. Berlama-lama memandang 100.000 yang hilang sampai tidak sadar di kantong masih ada 900.000. Nah, nanti kalau Anda sampai pada ujian Allah, ini 2 jalan. Anda mau memandangi ujian ini sampai Anda tidak sadar nikmat, atau Anda akan memandangi nikmat sampai Anda melihat ujian ini kecil atau bahkan tidak ada. Maka konsep syukur di dalam ujian, bahwa Anda memandangi nikmat berlama-lama, merenunginya berlama-lama, mengkajinya berlama-lama, sampai akhirnya ujian ini menjadi kecil atau menjadi tidak terasa. Ujiannya ada tapi nggak terasa lagi sama sekali. Karena jamaah sekalian, ujian ini gelisah, tapi memandangi nikmat itu gembira. Semakin lama Anda melihat nikmat, semakin besar gembira. Semakin besar gembira, maka gelisah ini akan semakin lemah, bahkan menjadi hilang. Baik, musibahnya nggak hilang, tapi rasanya, rasa musibah itu kegelisahan. Kegelisahan inilah yang menjadi lemah. Makanya subhanallah, puluhan kali dalam Al-Quran Allah menyuruh wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah, ingat-ingatlah nikmat Allah, ingat-ingatlah nikmat Allah. Puluhan kali Allah suruh kita mengkaji nikmat. Agar apa? Agar kita selalu gembira. Gembira, gembira, gembira. Maka orang paling besar mendapatkan gembira adalah orang yang paling banyak merenungi nikmat. Masalahnya kita tidak sepenuhnya merenungi nikmat. Anda naik mobil, begitu di gerbang tol Anda bayar e-tol. Saya kira Anda bayar e-tol langsung tancap gas. Pasti Anda nggak mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nanti motor Anda hidupkan, ternyata nyala. Setelah nyala gas lalu cabut dan Anda nggak mengucapkan alhamdulillah motor saya bisa hidup. Jadi banyak sekali nikmat Allah yang terlewatkan begitu saja. Tidak ada apresiasi kita. Tidak diapresiasi jamaah sekalian. Ya, nanti Anda tidur misalnya, Anda tidur masya Allah, saya tidur. Di sana ada orang yang tidurnya di rumah sakit. Ada juga orangnya yang tidur di kamar bedah, kamar operasi. Tapi saya masya Allah tidur di sini. Saya tidur di sini, lihat di kanan, masya Allah istri saya sehat walafiat. Kamar sebelah, masya Allah anak-anak saya sehat walafiat. Di sana ada orang yang anaknya sedang nunggu detik-detik operasi. Satu keluarga bermalam di rumah sakit. Jadi hati kita ini memang hati yang perlu diajari sesering mungkin. Karena hati ini sering lupa. Ke rumah sakit pun kita nggak merasa sehat. Lewat penjara pun kita nggak merasakan orang bebas. Jadi hati ini jemaah sekalian lalai sekali. Baik. Imam Az-Zahabi dalam kitab Sirah Alamin Nubala mengutip ucapan penting dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, laisa bifaqih man la ya'uddu ni'matan musibah wala ya'uddu musibatan ni'mah atau kama qala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak dinamakan seseorang beragama dengan faham. Jadi agama Anda segala ini agama asal-asalan aja, bukan agama yang benar-benar Anda faham. Tidak dinamakan seseorang faham dalam beragama sebelum ia melihat nikmat itu adalah ujian dan melihat ujian itu adalah nikmat.
Itu baru orang yang faham beragama. Anda melihat nikmat itu adalah ujian, tapi Anda melihat ujian itu adalah nikmat. Kalau Anda sudah sampai di level ini, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Anda baru dinamakan orang yang faham beragama. Nah, jadi kalau Anda belum sampai di tingkat ini, Anda beragama ini cuma agama taklid, agama ikut-ikutan saja. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Beliau mengatakan, tidaklah dinamakan seseorang faham dalam beragama sebelum ia melihat nikmat adalah ujian dan ujian adalah nikmat. Baik jemaah sekalian, masuk waktu? Masuk ya? Iya, demikian kajian kita. Mohon maaf karena ini minggu kedua. Selesai azan kita langsung salat insyaallah taala. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.